Mimpi buruk dimulai pada 24 November 2009. Kala itu Jones dan Jonas tiba bersama keluarganya di sebuah gua bernama Nattipati di negara bagian utara Amerika Serikat untuk berwisata di kala liburan Thanksgiving. Gua bukanlah hal yang asing baginya ketika masih kecil dan ia adiknya Josh sering diajak juga oleh sang ayah mereka untuk menjelajahi gua supaya tak takut dengan sempit dan gelapnya lorong. Lorong batu di sana adalah malahan sebagai takjub yang melihat keindahan. Namun, naas berkata lain. Kisah tragis ini akhirnya John ini terjebak dan tewas di dalam gua tersebut. Jangan skip video ini, di like, di share, komen. Kita lihat videonya ya. Yeah, pull me back. Really? Yeah. Hold on. Let me hook into your shoe somehow. All right, hold on, come on. Hold on, let me grab your pant leg. Yeah. Setelah merangkak masuk ke dalam goa mulut, John ini memutuskan untuk masuk ke saluran yang dinamai Big Canal. Kenapa dinamakan demikian? Karena saking sempitnya saluran lorongan tersebut. Dan ukuran lorong tersebut itu 10 inci atau sampai 10 inci lebarnya dan tingginya itu sekitar 18 inci. Dan dia dengan pedenya itu merasa yakin keamanannya itu, ya badannya kecil bisa melalui tersebut. Tapi sayangnya guys, ketika tengah merangkak masuk ke mulut gua tersebut, John ini salah mengambil belokan. Seharusnya dia mengambil jalur kiri yaitu ke kanal, bukan ambil jalur ke kanan. Karena saking sempitnya ya guys lorong tersebut, ia tuh merangkak ke depan tangannya, namun juga menggunakan pinggang, perut, bahkan jemarinya, tangannya untuk mendorong supaya tubuhnya itu ke depan. Tapi ketika ruangan yang dijelajahi itu semakin sempit dan semakin ya sadar kalau misalkan dia itu melakukan kesalahan fatal. Ini lorong gua yang dilalui sempit itu tuh berbalik. Dia juga nggak mampu mundur, nggak mampu maju, jadi tubuhnya itu benar-benar terhimpit dan kejepit di lorong tersebut. Sebagai gambaran betapa sempitnya lorong tersebut, John kini terjebak ketika merangkak masuk. Ia juga melalui lorong itu karena ia tengah menghela nafas dan sehingga volume dadanya itu juga berkurang ya pernapasannya. Bayang ya guys. Dan sang adik ini ketika mengetahui kakaknya terjebak dan dia tuh berusaha menolong kakaknya dan menariknya dari posisi belakang, tapi tetap gagal, tidak bisa guys. Jadi kemudian karena ini jaraknya gua tersebut juga jauh 120 meter dan di bawah tanah juga 30 meter, jadi butuh waktu untuk berjam-jam untuk tim penolong itu tiba. Ketiga anggota tim yang lainnya udah tiba nih guys, yaitu seorang wanita yang bernama Susi Matola. John juga terjebak udah sekitar 3,5 jam. Kala itu tuh menunjukkan sekitar 12.30 malam, jadi posisi John itu kan terbalik ya. Maka yang bisa Susi lihat kala itu hanya sepasang sepatunya John. Sekitar 24 jam kemudian lebih dari 100 tim penyelamat itu datang berusaha membebaskan John tuh dari gua tersebut. Mereka tuh punya berencana untuk menggunakan sistem katrol dan tali guys. Biarpun cukup rumit,
Tapi pernah sebelumnya itu di kejadian 2004 seorang dua anak muda ini juga pernah dalam kondisi hal yang sama, dan mereka juga terjebak dalam lorong tersebut, tapi mereka terselamatkan. Nah, ketika kejadian itu sempat gua itu ditutup di tahun 2004 dan dibuka lagi setelah 6 bulan kemudian, dan naasnya John terjebak pada gua tersebut. Waktu semakin menipis dan John masih terjebak di gua tersebut. Tak hanya John yang terjebak di tempat yang amat sempit, sehingga membuat susah bernapas. Ia juga berada dalam kondisi yang terbalik, jadi kepala di bawah. Kondisi tersebut itu menimbulkan stres yang amat sangat bagi tubuh John, karena cairan tubuhnya termasuk darahnya juga mengalir ke bagian kepala dan gaya gravitasi terus juga menekan. Jantungnya juga tidak bekerja semakin keras untuk memompa darah tersebut agar tidak memenuhi otak John. Tim penyelamat akhirnya siap menarik tubuh dengan sistem katrol. Lihat guys, tali mereka dipasang, dan namun kenasannya terakhir pun menimpa mereka. Tim penyelamat akhirnya menarik tubuh John dengan sistem katrol dan tali. Tapi namun karena asan berakhir pun menimpa mereka. Rencana itu gagal guys. Begitu ditarik, salah satu katrol itu terlepas dan rusak. Ada beberapa dugaan mengapa ini terjadi pada katrol tersebut terlepas, karena dipasang di bagian gua yang lunak karena mengandung tanah liat ya guys. Jadi untuk pengkaitnya itu tidak bisa menopang untuk sangat kuat ya. Dan ternyata sistem katrol itu satu-satunya cara untuk mengeluarkan John dari gua tersebut, tapi gagal. Akhirnya pada tengah malam John terjebak di dalam gua tersebut. John dinyatakan meninggal karena gagal jantung. Tubuhnya akhirnya tidak mampu lagi menahan beban kuat yang akibatnya posisinya itu yang terbalik. Untuk karena persetujuan keluarganya, akhirnya jasad John ini ditinggalkan di gua tersebut, dan akhirnya pada tengah malam pihak tim John dinyatakan meninggal karena gagal jantung. Tubuhnya akhirnya tidak bisa lagi dinahan beban kuat karena akibat posisinya yang terbalik ya guys. Belum lagi tekanan yang menimpa paru-paru yang terhimpit. Atas persetujuan keluarganya, tubuhnya ditinggalkan di dalam gua tersebut. Jadi atas persetujuan keluarganya, jenazah ditinggalkan di sana sebab ditakutkan jika akan evakuasi jenazah akan ada korban yang lainnya. Sebagai peringatan dibuatlah sebuah plakat untuk menghormati John, kenangan indah yang ditinggalkan bagi keluarganya. Plakat tersebut juga menjadi pengingat memori kelamnya tragedi yang terkubur di dalam gua ini.